Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Lucu Citinengse alias Lulut dari SMP Negeri 1 Sumber Tompol. Hai, apa kabar nih? Sehat semua kan? Buat kalian yang sedang kurang sehat, semoga Allah menyehatkan kalian ya. Amin. Oke, ceritanya hari ini saya akan menyambung materi video sebelumnya. Video sebelumnya tentang apa sih? Di video sebelumnya kita kenalan dengan sistem komputer. Yuk, kita sedikit mengulang materi di video sebelumnya. Jadi guys, sebenarnya ada kesamaan antara manusia dan komputer. Yang pertama, kita dan komputer sama-sama membutuhkan energi. Energi komputer diperoleh dari aliran listrik, sedangkan kita sebagai manusia mendapatkan energi dari makanan dan minuman. Kedua, kita punya otak yang digunakan untuk berpikir. Komputer juga punya prosesor yang juga digunakan untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir bagaimana bereaksi atas respon yang kita terima. Komputer juga begitu. Prosesor komputer digunakan untuk berpikir atas input yang diterima komputer. Input ini mau diapain sih? Nah, otak dan prosesor mempunyai fungsi yang sama, yaitu berpikir bagaimana bereaksi atas respon atau input yang kita terima. Kemudian, persamaan kita dan komputer yang ketiga adalah sistem kerjanya. Sistem kerja komputer itu ada input, ada proses, dan ada output. Manusia juga begitu. Misal nih, manusia menerima input berupa melihat benda jatuh. Kemudian otak kita sebagai alat memproses berpikir, apa yang harus kita lakukan saat melihat benda jatuh? Oh, ternyata benda jatuh itu adalah gelas. Gelas itu tidak boleh sampai jatuh ke tanah agar tidak pecah dan melukai diri kita sendiri atau orang lain. Kemudian dengan cepat otak memerintahkan tangan kita untuk menangkap benda jatuh itu. Nah, respon menangkap benda jatuh itulah output kita. Jadi inputnya adalah mata melihat benda jatuh, lalu otak memproses apa yang kita lakukan terhadap benda jatuh itu, kemudian otak memerintahkan tangan untuk menangkap benda jatuh tersebut. Persamaan komputer dengan manusia yang terakhir adalah komputer punya hardware dan software. Kita juga punya hardware dan software loh. Tubuh kita adalah hardware kita. Kecerdasan kita, jiwa kita, dan keterampilan yang kita miliki itu adalah software kita. Sama seperti perkembangan hardware di komputer, perkembangan hardware atau perkembangan tubuh kita juga lambat. Lebih lambat daripada perkembangan software. Coba perhatikan, dalam setahun berapa sentimeter sih pertambahan tinggi badan kalian? Orang tua kalian ada pertambahan tinggi badan gak sih? Udah maksimal kan? Gak nambah-nambah lagi tinggi badannya? Nambah sih, tapi sedikit sekali. Hingga hampir tidak terlihat perkembangannya. Sebaliknya, semakin sering kalian melatih keterampilan, semakin sering kalian membaca, semakin kalian sering mendekatkan diri dengan Tuhan, maka keterampilan kalian, kecerdasan kalian, dan kematangan jiwa kalian akan semakin tinggi. Tidak peduli berapa umur dan ukuran tubuh kalian. Sama seperti software. Perkembangan software jauh lebih cepat daripada perkembangan hardware. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di komputer. Software inilah yang memungkinkan perangkat keras berfungsi. Tanpa software, komputer tidak berfungsi. Sama dengan tubuh kita. Jika di dalam tubuh kita tidak ada jiwa, maka tubuh kita tidak berfungsi. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi atau operating system dan program aplikasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Dia yang menjembatani pengguna komputer sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Siapa sih pengguna komputer? Ya kita dong, manusia. Sistem operasi sering disebut dengan perangkat lunak sistem, yaitu perangkat lunak yang pertama kali dijalankan saat komputer kalian dinyalakan.
Tugasnya atau fungsi sistem operasi apa sih? Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak lain yang dijalankan, berupa penjadwalan tugas, pengelolaan memori, pengaturan interaksi dengan pengguna, dan akses ke media penyimpanan sekunder. Contohnya, suatu ketika kalian ingin mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas di Word. Apa yang kalian lakukan? Pertama, kalian tentu menyalakan komputer. Kemudian, begitu komputer kalian nyala dan aktif siap dipakai, kalian ngeklik MP3 player atau mungkin Spotify. Spotify belum kebuka, kalian udah ngeklik Word. Nah, tugas si sistem operasi ini adalah mencatat tadi yang pertama kali dipanggil siapa sih? Spotify kan? Maka Spotify disiapkan dulu untuk ditampilkan. Setelah Spotify tampil ke layar, baru Word ditampilkan ke layar. Jadi tugasnya sistem operasi yang antara lain adalah mengatur jadwal siapa yang ditampilkan ke layar terlebih dahulu sesuai dengan antrian. Sistem komputer ini jugalah yang ngatur lagu apa yang akan disuarakan ke speaker atau halaman mana yang harus dicetak ke printer. Jadi selain dia mengatur aplikasinya apa yang harus ditampilkan ke layar, sistem komputer juga mengatur sumber daya atau perangkat keras yang digunakan oleh komputer. Seperti mengatur antrian lagu yang disuarakan di speaker atau antrian ketikan yang akan dicetak ke printer. Lalu apa saja sih contoh software sistem operasi? Kalau di komputer, sistem operasi yang banyak digunakan saat ini adalah Windows, Mac, dan Linux. Kalau di HP ada Android dan Apple iOS. Oh ya, jangan lupa loh ya, HP kalian itu sebenarnya bentuk mini dari komputer. Jadi di HP ada hardware dan softwarenya juga. Tadi kita sudah membahas perangkat lunak sistem operasi. Nah, sekarang kita akan membahas perangkat lunak aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siapakah yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Banyak sekali jenis program aplikasi. Satu, ada aplikasi pengolah kata atau word processing. Biasanya digunakan untuk membantu tugas membuat laporan, ngetik penerbitan buku, ngetik majalah, ngetik surat kabar, atau untuk keperluan surat menyurat lainnya. Contoh aplikasi ini adalah Microsoft Word, WordPad, Notepad, dan Google Docs. Kemudian ada juga aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data yang biasanya berupa angka. Contohnya Microsoft Excel, Google Sheet. Ada lagi program pengolah data digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Misalnya data pegawai, data siswa, atau data barang di gudang. Contoh program pengolah data antara lain Microsoft Excel atau MySQL. Kemudian berikutnya ada aplikasi layanan internet. Pasti kalian sering deh menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini digunakan untuk mengakses berbagai layanan internet. Contohnya nih, browser. Ada Chrome, Opera, Mozilla, Edge yang biasa kalian gunakan untuk berselancar. Atau Gmail untuk mengolah email. Nah, aplikasi lain yang pasti sering kalian gunakan adalah aplikasi multimedia yang biasa digunakan untuk memutar berbagai bentuk media seperti audio, gambar, video, dan animasi. Contoh aplikasi lainnya, contoh aplikasi multimedia ada Camtasia, YouTube, Joox, dan Galeri. Spotify juga multimedia ya. Selain itu ada juga aplikasi untuk komersil, yaitu aplikasi yang digunakan untuk jual beli. Contohnya nih, aplikasi Tokopedia, Gojek, Grab, Tiket.com, Blibli, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi perangkat lunak aplikasi selain yang sudah kita bahas tadi. Coba deh kalian cari informasi di buku atau internet. Jenis aplikasi apa saja sih yang belum kita bahas di video kali ini? Nah, hari ini kalian sudah mengikuti materi tentang software. Saya jadi kepingin tahu, apa sih software yang ada di komputer atau HP kalian? Untuk itu, untuk mengukur pemahaman kalian akan materi hari ini, coba deh catat apa saja perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi yang ada di komputer atau HP kalian. Link untuk mencatat sistem operasi dan aplikasi yang ada di komputer atau HP kalian
saya share di grup kelas ya. Oke guys, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, makan makanan sehat, serta jangan lupa cukup istirahat. Sampai ketemu di depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.